KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun wargi Jawa Barat. Perkenalkan, nama aku Siti Meisa Amalia Fadilah. Saat ini aku berusia 16 tahun dan aku duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 1 Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dari anak usia sedini mungkin. Pendidikan anti korupsi yang dimulai pada anak usia dini. Pendidikan ini dapat kita lakukan di lingkungan luas, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di lingkungan terdekat kita. Misalnya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, atau bahkan bisa kita mulai dari lingkungan terdekat, misalnya di lingkungan rumah maupun di lingkungan keluarga. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang belum tahu mengenai apa itu korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan tidak terpuji karena telah mengambil suatu hak milik orang lain yang bukan semestinya diambil. Menurut Robert Klitgard, korupsi juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi atau jabatannya di dalam suatu negara guna memperoleh keuntungan pribadi atau memperoleh status, uang yang menyangkut di diri pribadi atau perorangan dengan melanggar peraturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Adapun pendidikan anti korupsi adalah suatu upaya atau penanggulangan untuk mendorong para generasi muda yang akan mendatang untuk mengembangkan sikap menolak dengan tegas setiap tindakan korupsi. Tindakan atau bahkan upaya ini akan terus berlanjut, bahkan berkembang jika secara sadar dapat membina generasi emas yang akan datang, supaya mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang sudah mereka warisi, serta memperbaharui selalu sistem warisan dengan sistem yang baru. Pendidikan anti korupsi dapat dikembangkan lebih efektif lagi ke depannya, karena dunia pendidikan merupakan proses pembelajaran sikap mental yang terjadi pada diri seseorang dengan melalui jalur dapat tersistem dengan baik dan lebih terarah ke depannya. Adapun tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi ini untuk mencetak para generasi emas yang bermoral tinggi serta mengenal pendidikan korupsi dari anak usia sedini mungkin. Adapun beberapa dampak negatif dari korupsi. Yang pertama, penurunan kualitas moral dan akhlak. Yang kedua, menciptakan kesenjangan sosial. Yang ketiga, menghambat pembangunan fasilitas umum. Yang keempat, mempersulit pengembangan dan pembangunan ekonomi di negara. Oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah menyaksikan dan sudah menyimak mengenai apa itu korupsi, pendidikan anti korupsi, tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi dimulai dari sejak dini, dan juga dampak negatif korupsi. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Meisa Amalia Fadilah, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.